sedih. Sebentar lagi sudah mau naik kelas. Tapi si Kopit nggak pergi-pergi. Sita sedih, sekolah online terus. Bosan. Apakah bisa ndak ya Sita ketemu teman-teman lagi? Wah, kalau ndak bisa, ndak enak. Kenapa? Hidupnya menderita, sengsara. Halo Sita. Halo, Mas Tati. Kenapa? Kok wajahnya seperti itu? Kenapa? Sita baru sedih sama worry sekali. Kenapa Sita? Kan ini hari Minggu, kita kan mau sekolah Minggu. Iya, tahu, tapi yang buat aku worry bukan sekolah minggu loh, Sok. Terus apa dong? Ini loh, si Mas sama Mbak Covid nih loh kok nggak pergi-pergi. Sita itu khawatir kalau nanti Sita mau naik kelas terus Iya. sekolahnya online apa offline. Kalau online terus males, los. Oh, ternyata seperti itu. Sama dong sama teman-temanmu yang di rumah mungkin juga seperti itu ya, mereka Pastilah, khawatir. sama. Iya. Kita kan senang kalau ketemu teman-teman. Iya. Ya. Gini Sita, nanti Lause Tati mau cerita satu kisah tentang orang-orang yang juga merasa khawatir, merasa cemas. Sama Iya. feelingnya Sita. Iya sama. Nah, nanti Sita bisa ambil pelajaran dari situ ya, yang Sita dapatkan apa? Oke? Ya langsung coba tak dengerin ya. Iya. Siapa tahu setelah dengerin ceritanya Langsung Tati, Sita dapat nasihat, menghibur hati ya. Iya Sita, hebat kamu ya. Sama juga dengan anak-anak yang di rumah. Ya anak-anak, nanti kita sama-sama mendengarkan cerita ya. Tentang, ya ini keluhannya Sita. Ada ceritanya di Alkitab loh ya. Yuk kita sama-sama mau mendengarkan, tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa dulu ya. Iya Lasa. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan kembali mengingatkan kami untuk boleh bersama-sama ikut di dalam sekolah minggu. Walaupun di dalam kebaktian ini kami masih kebaktian online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus menjaga dan menyertai kami. Dan Tuhan pimpin supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani.
Anak-anak, Lause Tati akan memulai satu cerita yang Lause Tati ambil di dalam Alkitab. Ya, coba anak-anak yang punya Alkitab, yang sudah bisa membaca, dibuka sama-sama yuk. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ya. Lause Tati ambil ceritanya dari kisah ini ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Anak-anak yang sudah bisa membaca boleh kok sambil buka, Lause Tati mau cerita. Ya, anak-anak, jadi zamannya Kaisar Herodes dulu, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, banyak murid-muridnya yang memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Ya, banyak orang yang percaya, termasuk orang-orang Yahudi. Ya, nah, karena banyak yang percaya, ada juga sebagian orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka marah, ya, mereka tidak terima. Kok banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, murid-murid Tuhan Yesus tidak disukai oleh mereka. Mereka membencinya, dikejar-kejar. Ada yang sampai mereka dimasukkan penjara. Ada juga mereka yang dibunuh. Nah, Raja Herodes termasuk salah satu orang yang tidak menyukai murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dia itu memakai berbagai cara supaya orang-orang Kristen pada saat itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, dihukum, ditangkap. Ya, seperti itu. Nah, sedihnya ya anak-anak ya. Pada saat itu ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama, pengikut Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, ditangkap dan dibunuh. Kasihan ya, kasihan sekali ya. Tapi murid-murid yang lain tetap harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka tetap mengabarkan Injil. Nah, ketika Yakobus ini mati, orang-orang Yahudi yang lain yang tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus, dengan apa yang mereka lakukan, senangnya minta ampun. Mereka bersorak-sorai, senang ya, karena ternyata Raja Herodes itu memihak mereka. Begitu melihat banyak orang Yahudi yang senang, Raja Herodes semakin gila lagi. Wah, dia berpikir kalau aku menangkap murid Tuhan Yesus lagi, orang-orang Yahudi pasti tambah senang lagi. Mereka akan memihak dia, ya, sehingga dia tetap bisa jadi raja. Terus apa yang Raja Herodes lakukan, anak-anak? Dia menangkap salah satu murid Tuhan Yesus yang pasti anak-anak tahu. Ayo coba tebak siapa namanya. Dia pekerjaannya dulu sebelum ikut Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Dia juga yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ayo siapa? Iya betul. Namanya Petrus. Nah, Petrus ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, anak-anak tahu enggak? Di dalam penjara itu, Petrus dijaga oleh banyak pengawal. Kalau dihitung-hitung pengawalnya banyak loh anak-anak, ada 4 lapis. Tiap lapisnya itu ada 4 pengawal. 1 lapis 4 pengawal, lapis kedua 4 pengawal lagi, lapis ketiga 4 pengawal, lapis keempat 4 pengawal. Jadi kalau ditotalin ada berapa? Yang sudah bisa berhitung, coba dihitung. 4 kali 4 jadi berapa? 16. Ya betul. Banyak pengawal yang ada di sana. Selain itu, tangan dan kaki dari Rasul Petrus diikat pakai rantai. Ya, anak-anak bisa baca nih, yang sudah bisa baca nih di pasalnya yang ke-12, diikat pakai rantai besi ya yang berat. Nah, tujuan Raja Herodes, dia ingin menghukum Rasul Petrus. Ya, tapi dimasukkan ke dalam penjara dulu, ditunggu hari pentingnya dari orang Yahudi. Ya. Nah, anak-anak tahu apa yang terjadi kemudian? Di luar sana, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka sedih,
cemas, takut. Ya, sedih karena apa? Karena Rasul Petrus ditangkap. Takut dan cemas kenapa? Karena mereka juga bisa ditangkap nantinya. Ya, aduh, gimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Ya, mereka takut sekali, khawatir sekali. Anak-anak tahu yang mereka lakukan apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo. Iya. Dengan D-O-A. Doa. Ya. Mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Di dalam satu rumah, beberapa pengikut dari Tuhan Yesus, mereka bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga Rasul Petrus. Ya, mereka berdoa terus. Apa yang terjadi anak-anak selanjutnya? Pada malam hari, ketika Petrus masih di dalam penjara, tiba-tiba datang seorang malaikat dan berkata kepada Petrus. Nah, anak-anak yang membawa Alkitab, yuk kita sama-sama lihat yuk yang dikatakan malaikat itu apa kepada Rasul Petrus ya. Kita lihat yang Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Nah, kita lihat di situ sama-sama ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Wah, itu yang dikatakan malaikat ya. Bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya, malaikat itu berkata kepada Petrus, bangunlah segera. Nah, terus apa yang dilakukan Petrus? Petrus segera bangun ya. Lalu malaikat itu ngomong lagi sama Petrus. Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ya, Petrus juga melakukannya ya anak-anak, yang apa semua yang dikatakan oleh malaikat dilakukan oleh Petrus. Lalu kita lanjut ayat berikutnya. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya. Nah, lalu Petrus mengikuti malaikat itu. Dia ikuti malaikat itu melewati para pengawal. Loh, para pengawal tuh udah tahu loh anak-anak. Ya. Terus Petrus juga pikirnya mungkin dia mimpi ya. Ini beneran malaikat apa enggak? Dia kayak masih bingung gitu loh ya anak-anak. Nah, tapi dia tetap ngikutin. Kemanapun malaikat itu jalan, dia ikutin malaikat itu. Nah, ketika sudah berjalan sampai ke pintu yang terakhir, sampai ke pintu besi, sampai di luar, di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu hilang. Ya. Nah, ketika malaikat itu hilang, Petrus baru menyadari bahwa benar itu adalah malaikat. Tuhan mengirimkan malaikatnya datang untuk membebaskan Petrus. Petrus senang sekali, dia bergembira, dia bersuka cita. Ya, dia tahu ternyata selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Terus apa yang dilakukan Petrus selanjutnya? Nah, dia ingat kepada teman-temannya. Dia cepat-cepat pergi ya ke rumah Ibu Maria. Dia pergi ke sana, mengetok pintu segera, ingin memberitakan kabar sukacita ini ya, kalau dia sudah bebas ya. Dia ketok pintu. Nah, waktu dia ketok pintu, di dalam rumah itu banyak orang-orang Kristen yang sedang berdoa, termasuk murid Tuhan Yesus yang lain yang seperti tadi ceritain ya. Mereka berdoa memohon pertolongan untuk Rasul Petrus. Ada satu orang wanita yang mendengar, terus dia cepat-cepat keluar. Waktu mendengar suara Petrus, dia tahu kalau itu Petrus. Tapi saking senengnya, dia lupa membuka pintu, dia masuk lagi ke dalam. Ya, lari-lari ke dalam, dia bilang, itu Petrus yang datang. Nah, waktu yang lainnya mendengar, masa kamu
mimpi, bukan Petrus. Petrus kan di dalam penjara. Mimpi kamu. Ternyata digedor-gedor lagi sama Rasul Petrus. Hah, terus mereka, cepet-cepet yuk buka. Waktu pintu dibuka, mereka kaget, terkejut, dan senang ya. Ternyata betul itu adalah Rasul Petrus. Tapi waktu itu Rasul Petrus bilang, diam. Kita lihat ya, yang berikutnya lagi ya. Coba buka lagi Alkitabnya. Kita lanjut. Lihat sampai yang yang ayat yang ke-17 nih anak-anak yang bisa buka Alkitab, kita lihat ayatnya yang ke-17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara, katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Ya. Anak-anak, doa dari orang-orang percaya yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Akhirnya Rasul Petrus dibebaskan. Dan apa yang terjadi besok harinya? Ketika sudah pagi, bingung ya para pengawal itu ya, terjadi kehebohan di penjara. Hei, ada ini nih, ada yang hilang. Ada yang napi yang pergi. Siapa dia? Ternyata Rasul Petrus hilang. Pengawal pada takut semua. Ya, karena mereka tahu pasti akan dihukum, tidak bisa menjaga dengan baik. Benar ya anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Para pengawal itu dihukum oleh Raja Herodes sangat kejam. Mereka dibunuh. Ya, sungguh kejam sekali Raja Herodes ini. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Pada suatu hari ketika Raja Herodes sedang berpidato di depan orang banyak, dia berpidato dengan penuh semangat dan orang-orang yang mendengarkan pidatonya bersorak-sorai dan berkata, itu Allah, itu yang ngomong tuh Allah, bukan manusia. Dan waktu itu yang dilakukan Raja Herodes apa? Dia tidak membantah, dia malah merasa senang. Oh, aku dianggap sebagai Allah. Apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu? Langsung Raja Herodes dihukum, ditampar, dan dia mati. Matinya dimakan oleh cacing-cacing. Ya. Luar biasa sekali anak-anak ya. Makanya itu kita sebagai orang percaya, kita kalau menghadapi berbagai kesulitan, apapun juga, kekhawatiran apapun juga, satu yang harus kita lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan. Ya. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang membuat hatimu sedih. Baik dalam keadaan sakit atau apapun juga anak-anak, Tuhan akan mendengarkan doamu. Dan kita tidak boleh khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita dan Dia akan mendengar kita, menyertai kita sampai kapanpun juga. Ya, anak-anak, ini cerita dari Lausetati yang ada di Alkitab ini. Sita, nanti sebentar lagi Sita keluar. Lausetati pengen tahu apakah yang dia dapat dari cerita ini. Apakah dia masih khawatir? Ya, nanti kita cari tahu ya. Nanti kita panggil Sita lagi ya. Wah, Lausetati. Ya. Wah, pas. Nasihat petuahnya pas. Habis dengerin cerita Lausetati, Sita jadi ndak worry too much gitu loh. Iya, makanya Sita di Alkitab tuh banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita masukkan di dalam kehidupan kita. Berarti sekarang Sita ndak khawatir lagi kan? Ndak, Sita bisa berdoa. Sita kalau takut baca firman Tuhan, tapi kalau misalnya sampai sekolah itu harus online, Sita tetap gembira, sukacita, karena Sita tahu ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Aduh,
Sita pinter sekali ya. Iya Hebat loh. Iya. Iya, Lausut Tati juga berharap anak-anak yang ada di rumah seperti Sita ya. Jadi seperti tadi Lausut Tati katakan, kalau takut, khawatir, Berdoa. Iya. Don't worry, my friend ya. Don't worry. Iya Sita luar biasa. Ya anak-anak, Lausut Tati akan mengakhiri akan kebaktian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama. Sita bisa lagunya? Lagunya apa dulu toh Lausut? Nah, berhubungan dengan cerita ini dong. Jangan kamu khawatir. Oh, tahu. I know. Sudah pernah dengar. Yuk teman-teman, kita nyanyi sama-sama. Pakai gaya ya. Oke. Yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Anak-anak, Lausut Tati mau memberikan kalian ayat hafalannya. Yuk kita sama-sama lihat ya. Di 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Yuk kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa? Iya, nanti dihafalkan sama-sama ya. Minggu depan siapa tahu nanti ada Lausut yang mau tanya sama anak-anak. Oke? Sip, hebat semuanya. Anak-anak, sekarang Lausut Tati mau memperlihatkan aktivitas kita untuk cerita hari ini ya. Tadi kan kita udah mendengarkan cerita tentang Rasul Petrus yang dipenjara. Nah, aktivitas ini sudah dibagikan ke anak-anak semua. Sekarang dilihat nih yang pelajaran untuk Petrus. Pelajaran untuk Petrus ini yang gambar yang Lausut Tati tunjukkan ini ya. Ini adalah aktivitas untuk kelas besar. Siapa yang kelas besar? Ya, ini ya. Nih, sebentar. Nih. Gambarnya yang seperti ini. Nah, anak-anak nanti diisi, sudah ada kuncinya. Di sini apa yang Tuhan katakan kepada Petrus. Nah, tinggal dilihat caranya gimana nih. Wah, Lausut Tati paling seneng nih buat kayak gini nih. Ya, jadi kayak teka-teki ya. Bagus sekali. Oke? Nah, kalau untuk yang kelas kecil jangan khawatir. Kalian kan juga sudah dapat ya. Sekarang minta tolong Mama lihatkan yang mana nih. Petrus dilepaskan dari penjara. Nih yang seperti ini gambarnya. Udah lihat? Nah, kalau di sini ini pilihan nih. Apa yang terjadi pada Petrus? Ada gambar pistol,
ada gambar penjara, sama satu lagi gambar makam. Nah, yang terjadi sama Petrus apa? Anak-anak yang mendengarkan cerita Lausatati pasti tahu ya. Ada yang mau dilingkari yang mana, yang mau dicontang yang mana, pasti sudah tahu semua ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Oke, ya. Sekarang Lausatati mau mengakhirinya, kita bersama-sama berdoa ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita betapa Engkau begitu mengasihi Rasul Petrus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami merasa khawatir, ketika kami merasa takut, kami akan belajar berdoa kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan terus menyertai kami dan akan menjaga serta melindungi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.